Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan konsep linguistik umum. Baik, yang pertama itu ada sejarah singkat linguistik menurut Al-Wasilah. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif, filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nah, selanjutnya, nama Georgias, rekan sezaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antitesis, assonance, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat kaufinistik merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik kaufinis. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Baik, selanjutnya ada linguistik. Secara populer, orang sering mengatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi, seperti yang dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Nah, selanjutnya, apakah linguistik itu? Linguistik sama dengan ilmu bahasa, dari kata Latin lingua. Dalam bahasa Inggris dan Perancis, language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Perancis, linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. Selanjutnya yaitu ada istilah long language dan parole. Nah, long ini adalah suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab. Sifatnya abstrak. Selanjutnya ada language, artinya bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak. Sifatnya paling abstrak. Selanjutnya yaitu parole, adalah bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau disebut pakar linguistik. Selain itu, linguistik juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa.
Misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik ini tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia, yang dalam istilah Prancis disebut language. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya. Namun, ada ciri-cirinya yang universal, dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itu, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini, linguistik, biasa juga disebut linguistik umum. Baik, selanjutnya keilmian linguistik. Setiap ilmu termasuk juga ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan berikut. Yang pertama ada tahap spekulasi, sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Nah, yang kedua ada tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti, tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Lalu, yang ketiga ada tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara indukatif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Nah, sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa, yang menjadi objek kajiannya bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Nah, apa objek kajian linguistik itu? Objek linguistik itu adalah bahasa.
Nah, istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Nah, selanjutnya yaitu linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi, namanya akustik, dan dikatakan saja seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa, karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa. Itulah objeknya. Yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Selanjutnya yaitu subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Kalau linguistik umum, linguistik yang adalah berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum, sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nah, berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik? Nah, linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Biasa juga disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut sudah punah seperti bahasa Sanskerta atau sampai zaman sekarang, kalau bahasa itu masih tetap hidup seperti bahasa Arab. Selanjutnya, berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahwa bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Selanjutnya,
Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori, ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dibedakanlah linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa, atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa, untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Sedangkan linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa, untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif, semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.